Basic orang tua saya sih sebenarnya dia tuh sebenarnya apa namanya boleh di bidang pengusaha sebenarnya, tapi dia tuh juga bertani juga, pengusaha sih awalnya dia tuh apa namanya itu istilahnya nyuplai sapi, nyuplai babi lah gitu. Dia punya modelnya apa namanya itu partner lah istilahnya gitu. Ya. Dari hasil itu dengan banyaknya apa namanya yang harus apa namanya itu istilahnya biayai anak-anaknya kan banyak, jadi juga cukup untuk biayai semua gitu. Termasuk dia bisa beli apa banyak sawah yang bisa dibeli dari hasil kerjanya, dari hasil usahanya itu. Apa yang dilakukan orang tua saya itu sebenarnya mendidik saya secara mandiri, mungkin karena dia pengalaman, dia adalah seorang ya kalau dulu kan gerakan namanya istilahnya ya istilahnya itu biasanya pengusaha, mungkin dia tuh mandiri itu yang paling ditanamkan gitu. Jadi tidak semua sih dari saudara saya yang bisa melakukan itu. Kebetulan mungkin karena entah kebetulan apa istilahnya, saya yang salah satunya yang harus mandiri, tidak melanjutkan ke sekolah yang berikutnya. Saya mandiri, ya bawahnya bekerja apalah di Singapura, asalkan saya bisa menghasilkan uang untuk biaya hidup saya sendiri sebetulnya. Saya banyak sekali saudara saya, karena saya punya 2 ibu. Bapak ya 2 ibu. Jadi 2 ibu saya ada ibu kedua dan anak yang terakhir dari ibu kedua. Jadi mungkin saya yang paling terakhir gitu. Saya yang terakhir yang dari ibu kedua. Kalau kasih sayang sih, ya jelas lah, namanya orang tua pasti tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya kan lebih intinya. Cuma kadang-kadang keadaan dan situasi mereka tidak mampu, kadang-kadang kita berpikiran seolah-olah orang tua tidak sayang gitu. Padahal niat waktu itu saya terus melanjut sekolah, tapi seolah kok saya ini merasa kurang disayangi, kok tidak mau diperjuangkan tak gitu. Itu kan baru pemikiran saya, baru juga pemikiran saya benar gitu. Kalau SD-nya kebetulan dekat rumah kan gitu. Waktu saya sekolah itu saya bersekolah di SD 5 Bogor namanya. Nah sekarang sudah menjadi SD 3 Bogor karena dulu beliau sama Bono itu jadi satu desa dinas. Satu desa dinas. Setelah ada pemekaran jadinya desa Bogor berdiri sendiri, Bono berdiri sendiri, jadinya di wilayah dinas Bogor ada 3 SD. Jadi SD saya itu paling bodoh istilahnya, paling terakhir ada di SD 5, sekarang sudah menjadi SD 3. Ya, SMP saya masih sedikit ke timur, saya dari SMP Gianyar waktu itu. Zaman saya sih banyak teman-teman yang dari luar seluruh Gianyar ini, dari Tubalang, Payangan, itu memang orang-orang memang pilihan dari masing-masing sekolah. Nah di sana saya juga kebetulan ya dapat di sana ya. SMA untuk SMA juga ada harganya SMA. Jadi saya ke sekolah tuh langsung ke teman-teman apa gitu. Dulu nggak ada main kayak sekarang main game, nggak ada gitu. Zaman saya main apa pokoknya pas waktunya ada main perang-perangan gitu, ada main apa nama kadang-kadang kita satu kelompok teman kadang-kadang pas lagi mancing semua gitu, bermain semua, kadang-kadang main sepak bola kadang-kadang gitu. Jadi satu di rumah bapak tinggal itu semuanya hobinya
sama Pak ya? Ya bekerja sama, malah memang waktu itu kan permainnya tidak ada pilihan waktu itu. Hanya permainan yang istilahnya manual kayak gitu, apapun yang kita bisa kan tidak mengeluarkan biaya itu yang kita mainkan gitu. Orang tua juga ada apa namanya punya sawah juga ada kelapa gitu kan. Dan pas orang tua saya itu istilahnya bapak dalam waktu itu metik kelapa kan gitu, kadang-kadang udah tua tuh metik kelapanya dibawa pulang gitu. Itu kita di Bandung juga bawa kelapa dari sawah bawa ke rumah. Cita-cita waktu kecil sih umum aja ya. Kalau dari dulu tuh, kalau sekarang nggak beragam kan ya. Kalau dulu kan cita-citanya kalau nggak jadi dokter, insinyur, itu cerita seputar itu aja. Kalau nggak jadi pilot kan gitu aja. Nggak ada kayak jadi reporter ada, nggak ada. Jadi pengusaha juga nggak kebayang waktu kecil yang kita selalu ditanamkan dari itu kan. Itu aja kita seputaran itu yang ada lebih itu. Nah, setelah saya bermasalah saya kerja sebelum buka kargo ini kerja di kargo Ubud ya. Salah satu kargo tempat saya kerja terus saya banyak belajar. Waktu itu saat itulah saya punya keinginan suatu saat saya harus punya seperti ini, saya bisa berdiri sendiri gitu. Karena saya enak lihat bos itu, enak sekali itu. Ada kamu punya apa? Itu yang baru muncul kepikiran enak jadi usaha gitu. Karena apa sih yang bisa saya lakukan lagi selain menjadi seorang pengusaha? Cuma memang saya mau mengambil kerja jadi pengalaman minimal yang misalnya pakai S1 kayak gitu model itu kan bisa kerja. Makanya waktu itu nggak ada pilihan ya saya harus kalau nggak kerja jadi buruh ya jadi pengusaha. Itu yang jadi pilihan, benar kan? Karena kalau kerja itu kalau nggak jadi dan dicari orang pengalaman ya minimal pendidiknya S1. Bisa ini nggak, sambil bisa apa nggak itu pasti banyak kali itu kalau kita jadi kerja. Ya. Setelah pas saya mulai kerja di kargo lah, itu 2000. Nah kenapa dia datang? Berapa saya kasih kupon tentang bahasa bersama kita mulai ketemu lagi. Dari sana kita coba lagi. Karena betul juga saya tahu saya lupa. Nah kedua saya mau dengan saya. Rasa juga waktu itu sudah belum sama aja nggak terlalu banyak. Sekarang satu itu luar biasa. Betul orang-orang istri saya ini memang orangnya memang kita orang-orang yang memilih ini orang karya. Waktu itu SMA saya sudah menjadi pemain dia, saya waktu itu beda umur saya 5 tahun. Dari SMA sampai dia tamat dia kerja saya bantu dia dari kerja waktu masuk juga nggak menjadi kuliah juga. Ya akhirnya tahun 2003 akan 2003. Setelah menikah pun saya masih kerja itu usaha secara ekonomi saya juga berdua dan hukum orang tua juga hanya sebatas waktu nikah memang dibantu tidak total orang tua membantu kita juga
rumah saya juga tidak masih rumah warisan lama itu belum punya rumah yang baru gitu, nggak ada gitu. Waktu saya masih baru nikah sama Indonesia juga semakin terpuruk. Karena saya nikah itu ada utang juga, pinjam uang di bank, bisa biaya nikah juga, membantu kan nggak total semua orang tua. Kita juga harus ada uang yang kebetulan kalau kita di kampung itu ada namanya kita ikut sekolah itu yang sangat membantu sekolah. Usaha ini kan itu usaha pengaman, tidak ada usaha lain sebenarnya. Pertama kali itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Itu yang pertama karena banyak historinya istilahnya. Tidak susah di awalnya memang apapun mengawali itu tidak gampang gitu. Tapi dengan tekad istilahnya. Ini memang harus jalan ya, diiringi dengan doa juga, jadi bisa. Kalau kita di awal mengawal itu belum kelihatan ya, setelah berjalan 2012 mungkin setelah 2 tahun berselang itu mulai dikatakan cukup ya banyak lah ada kemajuan ya, kemajuannya di sana terasa gitu. Mulai kalau nggak salah 2017 jadi mulai sedikit menurun juga. Ke dalam itu sih pertama tuh memang dana waktu mengawal itu dana yang memang jadi kendala soalnya ke dana tapi kalau ketika kita sudah ngambil sikap berani jadinya kendala-kendala itu sedikit-sedikit jadinya mulai teratasi terjawab satu persatu kendala. Kita kan tadi itu dari dana juga dari awal saya nggak punya dana, gimana caranya? Yang penting keberanian kita untuk memulai itu yang pertama yang menentukan. Baru kita ada langkah selanjutnya. Kalau kita nggak punya dana, gimana caranya kita bicara ada orang yang mungkin yang staf saudara atau siapapun yang kita ajak bicara yang masih percaya dengan kita. Gitu. Karena kita ada bergerak di bidang jasanya, jasa ekspornya, kita biasanya pertama itu kan order atau bayar, belanja, itu dia setelah belanja itu dia kita kan kadang-kadang ke shop juga, kadang-kadang ke Munyala, pakai kombinasi shop juga, kayak gitu modelnya. Jadi tamunya belanja dulu, setelah belanja baru itu. Setelah deal dengan kita, jadi saya ada rencana ngirim barang gitu. Entah itu bentuknya barangnya less container load, entah itu full container bentuknya. Pertama itu dia tuh order, notanya, kopinya itu dikasih ke kita. Setelah kopinya itu kita akan menghubungi tempat-tempat yang jual belanja di mana aja gitu. Kita koordinasi daripada sama Aswarna. Setelah barangnya itu selesai, kita pick up. Kayak tadi itu kita pick up barangnya dari shop, pick up, dari kampung. Kalau ada pintu kita setting. Yang dipercaya itu pertama apa? Istilah kita sudah dikasih kesempatan, pekerjaan dari customer, nah itu yang kita menjaga, gimana caranya menjaga trust itu yang pertama. Trust itu kita harus menjaga. Cara apa? Cara
kita harus kalau kita memang memiliki uang untuk bayar belen barang ya, belen ordernya di atas harus fair ke modal. Inilah barang uang yang kamu kasih, ini yang kita bayar. Kita bukti-bukti. Yang kedua, packaging kita juga harus bagus. Gimana caranya making barang itu, barang kamu itu biar bagus sampai ke sana itu juga meminimalisir kesalahan atau kerusakan. Sementara sih konvensional, apalagi kargo ya, apalagi zaman sekarang itu sebenarnya sih saya kan juga karena Geda pernah sering juga teman-teman informasi gitu loh. Kalau konvensional, kalau semua konvensional kita memang harus di samping tempat juga kan, konvensional kan identik dengan tempat kan gitu. Kalau konvensional cukup satu aja saya bikin usaha bentuknya konvensional ini kargonya, ini ya tetap jalankan, mudah-mudahan ini tetap berjalan gitu loh. Di sini juga kita bisa memperkerjakan banyak orang kan gitu konvensional ini. Di samping itu saya sekarang juga gimana caranya bisa punya usaha tapi tidak apa namanya istilahnya tidak mengganggu aktivitas saya di kargo. Ini juga usaha pertama saya nggak mungkin saya tinggalkan kecuali memang benar-benar tamu nggak ada gitu. Ini bisnis pertama harus tetap berjalan. Gimana saya bisa menjalankan bisnis ini, menjalankan bisnis yang lain tanpa mengganggu bisnis yang pertama. Jadinya bisnis yang berkembang zaman sekarang ada bisnis kayak banyak yang bergerak digital sekarang kan. Tuh. Kalau saya misalnya kalau dihubung dengan Tuhan itu tetap kita yang namanya di Bali itu yang namanya istilahnya apa namanya upacara setiap hari itu membantan di tangan itu minimal kan tetap kita lakukan seperti itu, apa namanya mengucapkan syukur, mintakan apa namanya biar kita diberikan kesehatan, keselamatan seperti itu tetap kita lakukan. Dari karyawan saya juga saya minta, saya tidak memaksa sih, saya sarankan agar sebelum mereka bekerja itu tetap ngasih choice lah istilahnya, ngasih choice berdoa untuk keselamatan itu secara hubung Tuhan, kalau hubung manusia kita tetap apa namanya sama karyawan itu saling koordinasi gimana caranya kayak kita bantu karyawannya dalam apa pas ada butuh dana misalnya dia kasbon kita coba bantu kayak gitu misalnya kita bantu kayak gitu hubungan dengan karyawan gimana caranya itu seperti tadi itu minimal gimana caranya setiap bulan hak mereka itu terbayarkan itu. Nah, itu mereka juga akan jadi semangat kerja mereka kan dengan memenuhi hak mereka juga akan melakukan kewajiban mereka itu penting. Bersama lingkungan kita juga di sini lingkungan di desa adat ini juga kita ada istilahnya ikut dana partisipasi lah istilahnya. Dana partisipasi masuk ke desa, kadang-kadang kita juga ada kegiatan sosial. Kalau dulu sih zaman-zaman lagi belum ada COVID itu kan ada bikin ogoh-ogoh di sini banyak dah anak-anak kecil, anak-anak muda yang datang ke sini minta sumbangan kayak itu. Kita support walaupun seadanya, walaupun nggak terlalu banyak kan tetap interaksi kita dengan masyarakat itu sampai saat ini tetap bagus, tetap jalan gitu.